Di sini saya akan mengulas sedikit tentang kondisi ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Pertama, saya akan mengulas tentang kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Memasuki tahun 1997, ekonomi Indonesia masih terlihat baik-baik saja. Tingkat kemiskinan turun tajam. Di awal pemerintahan Soeharto, tingkat kemiskinan mencapai 60%, tetapi 30 tahun kemudian pada 1996, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 11%, dan Indonesia sedang bersiap menyambut zaman baru yang dinamakan era tinggal landas. Namun, semua itu kemudian terguncang dalam satu malam. Pada Juli 1997, Thailand dilanda krisis. Mata uang Baht tiba-tiba anjlok. Pemerintah Thailand pun melakukan devaluasi Baht pada 2 Juli 1997 dan langsung memicu aksi spekulasi besar-besaran. Krisis di Thailand tersebut merembet ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Inflasi rupiah dan peningkatan besar harga bahan makanan menimbulkan kekacauan di Indonesia, sehingga pada bulan Februari 1998, Presiden Soeharto memecat Gubernur Bank Indonesia, yaitu Sudrajat Djiwandono, dan akhirnya Presiden Soeharto dipaksa untuk mundur pada tanggal 21 Mei 1998 dan B.J. Habibie diangkat menjadi presiden. Mulai dari sini krisis moneter Indonesia memuncak. Yang kedua, kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021 atau sampai sekarang. Sebelum adanya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun, menjelang Maret 2020, pandemi COVID-19 membuat perekonomian Indonesia buruk atau tidak stabil. Pandemi COVID-19 ini membuat Indonesia mengalami krisis kesehatan, yang mendorong pemerintah Indonesia membuat kebijakan bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang membatasi banyak aktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan PSBB serta seruan untuk lebih banyak beraktivitas di rumah membuat ekonomi terkontraksi. Pada kuartal 1 per 2020, pertumbuhan ekonomi turun hingga 2,97%, dan pada kuartal kedua per 2020, pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih rendah lagi. Dan harapan saya terhadap kondisi perekonomian Indonesia ke depannya, semoga setelah dilaksanakannya vaksinasi COVID-19 secara merata, perekonomian Indonesia bisa kembali pulih dan menjadi lebih baik.